Jadi, saya akan menjelaskan mengenai peran umat Islam pada masa penjajahan kemerdekaan. Jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Nusantara telah memeluk agama Islam yang ajarannya penuh dengan kedamaian, saling menghormati, dan tidak bersikap buruk sangka terhadap bangsa lain. Nah, semua bangsa asing seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni di bawah kekuasaan mereka. Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar serta dorongan dan semangat dalam perjuangan kemerdekaan. Contohnya yaitu jihad fisabilillah telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah dengan semangat jihad tersebut. Umat akan melawan penjajah yang zolim karena jihad merupakan perang suci, di mana bila wafat syahid, surgalah imbalannya. Yang kedua yaitu simbol Begringspan atau simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat, yaitu takbir Allahu Akbar selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu karena anjuran izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya yaitu telah diinginkan berperang bagi orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu dijajah, maka Allah akan membela mereka yang diperangi dan ditindas. Yang terakhir yaitu khutbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam dalam melawan penjajahan. Yang kedua yaitu karena dilandasi semangat tauhid dan hasil pendidikan yang diperoleh dari pesantren menyebabkan semakin bertambahnya kader pemimpin dan ulama yang menjadi penganyom masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu pada kesimpulannya Dr. Doris Dekker menyatakan bahwa apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama bangsa ini atau kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Perjuangan umat Islam melawan penjajah kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan kemudian oleh pejuang rakyat semesta yang dipimpin sebagai besar oleh para ulama. Jadi perjuangan ini kritis sejak dari melawan kerajaan Islam, kemudian dengan munculnya pergerakan sosial di daerah-daerah, yaitu perlawanan rakyat terhadap kolonial penjajah dan para agen-agen hingga munculnya kesadaran kenegaraan yang merdeka. Dalam perjuangan pertahankan memilihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI umat Islam memiliki peran penting. Pertama, secara fiksi umat Islam dengan Laskar Asbillah Fisabilillah, kemudian membuktikan askar perang Asabil Abbas dan Laskar Islam lainnya di daerah gigih berjuang membantu TKR TNI untuk bertahankan NKRI dengan peran gegilahnya melawan sekutu ICA yang akan kembali
Bukan di Indonesia dengan ada kerjasama antara kelasnya umat Islam. Perjuangan rakyat Islam dipimpin oleh para ulama setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun umat Islam sesama para ulamanya tidak akan melawan penjajah. Munculnya arah gerakan sosial merata di seluruh melosot tanah air. Ulama sebagai elit agama dalam pemimpin umat melawan kezaliman penjara. Sejak dari Aceh muncul pelawan rakyat yang dipimpin oleh Teuku Tirate Umar. Pertama ada Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Ottowiono. Ia juga bergelar Sultan Abdul Hamid Hajuroko, Amirul Mukmin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Pangeran Adipati Anom atau Hamengkubuwana III dari Garwa Ampeyan Selir. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai ketika ia dengan berani mencabut tiang-tiang panjang pembangunan jalan oleh Belanda yang melewati rumah, masjid, dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pembangunan jalan ini dilakukan atas inisiatif Patih Danurejo IV yang menjadi antek Belanda. Belanda yang dibantu oleh Patih Danurejo IV kemudian menyerang kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Sejak saat itu berkobarlah perang besar yang disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda sulit mengalahkan Pangeran Diponegoro yang menggunakan taktik gerilya dengan dibantu oleh Kiai Mojo Surakarta, Sandat Ali Biasa, Prawirodirjo, Pangeran Surya Mataram, Pangeran Pakpak dari Serang, dan Pangeran Diponegoro berhasil memberikan perlawanan hebat kepada Belanda. Belanda telah menggunakan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun gagal. Sampai akhirnya digodangkanlah siasat licik dengan pura-pura mengajak berunding dan berjanji akan menjaga keselamatannya. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan ditempatkan di benteng Amsterdam. Namun 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke benteng Amsterdam di Makassar sehingga wafatnya dan dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar. Kedua ada Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1722. Beliau memimpin kaum Pati berjuang untuk memurnikan ajaran Islam dari penyimpanan dan penjajahan Belanda. Ia melihat perlakuan Belanda yang semena-mena terhadap rakyat Sumatera Barat. Belanda bahkan melakukan politik adu domba untuk mendekati kaum adat. Belanda menganggap kaum Patri di bawah Imam Bonjol sangat berbahaya bagi mereka sehingga berlangsung Perang Patri pada tahun 1821 sampai 1827. Setelah Perang Diponegoro usai, seluruh tentara dikerahkan ke Sumatera Barat untuk bertempur melawan pasukan Imam Bonjol. Pada pertempuran tersebut, Belanda berhasil merebut daerah Bonjol. Melihat hal tersebut, kaum adat dan kaum Patri bantu melawan Belanda untuk menyebabkan Belanda kewalahan dan kaum Patri berhasil merebut Bonjol kembali. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol diundang ke Residen Prancis untuk berunding di Paluku. Namun itu hanya akal-akalan Belanda saja, dan Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Setelah itu ke Ambon dan berakhir di Lomat Minahasa sehingga wafatnya pada 6 November tahun 1864. Yang ketiga yaitu perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan antara lain yaitu kebijakan pemotongan uang, konsep ekonomi nasional, program gerakan benteng, kebijakan Indonesianisasi, dan lain-lain. Di bidang politik, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara atau disebut dengan UUDS tahun 1950, maka Indonesia menerapkan demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementer. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan 2 tahap, yaitu
pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR, serta tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituente. Pemilu ini ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik. Baik, yang selanjutnya adalah konstituen yang diharapkan mampu menghasilkan undang-undang dasar itu ternyata gagal. Sehingga tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituen. Hal ini menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Keluarnya dekret presiden menjadi tonggak lahirnya demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, termasuk kebijakan luar negeri. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Empat, peran umat Islam pasca kemerdekaan. Perkembangan Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural. Tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam itu tersendiri. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan Orde Baru, tampaknya Islam diakui sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara itu sendiri. Pendiskriminasian Islam tersebut memang sudah diawali pada saat ideologi Indonesia akan ditentukan, sehingga muncullah berbagai gerakan-gerakan atau pertentang-tentangan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap pembentukan negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, Islam diakui sebagai landasan moral saja, tetapi tidak diberikan sebagai pembentukan dasar negara Indonesia itu sendiri.